Semua ada Ibu Ria dari Ya, selamat Italia, siang. Hanoi. Oh, Selamat pagi, Ibu ada Ria. Ibu Ria orang Itali. Iya, Pagi sana. selamat pagi Pagi, Itali. shalom semua. Halo, ya. Salam. Ada Pak John Lee di Dimus ya. Ada Ibu Ariance dari Balikpapan. Ya, selamat siang semua. Kita akan lanjut sesi kita berikut. Satu hal yang saya mau sampaikan dulu ya. Mungkin ya 1-2 menit ke depan. Tadi Pak Bambang katakan bahwa untuk merubah sesuatu dari yang kurang baik menjadi baik, itu semua diawali dari diri sendiri. Apapun juga itu, entah itu kebiasaan buruk apapun juga itu, dimulai dari diri sendiri untuk bisa merubah. Orang lain atau pengaruh-pengaruh dari luar itu hanya ya katakannya 10%. Tapi 100% itu mulai dari hati kita untuk merubah sesuatu dari yang kurang baik menjadi baik. Nah itu butuh proses sebenarnya. Tidak mudah nih. Satu hal yang kita tahu bahwa kalau kita mau sungguh-sungguh berjalan dalam kebenaran, kita perkatakan bahwa roh yang ada dalam diri kita itu lebih besar daripada roh yang ada di luar. Itu Amin. pasti kebiasaan yang kurang baik itu pasti hilang. Ya, oke. Kita lanjutkan sesi kita berikutnya ini. Hari ini kita dituntun oleh firman Tuhan ya. Ini lanjutan dari kemarin ya. Kitab Efesus pasal yang keempat. Ayat 11 sampai dengan yang ke-16 ya. Kitab Efesus pasal yang keempat. Ayat 11 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, memberi pertumbuhannya dan membangun diri sendiri dalam kasih. Ya. Saya akan bacakan prolognya kita. Sebentar ya, saya berikan. Saya baca ya Pak Karel. Silakan Bang. Ya, oke. Hari ini temanya adalah bertumbuh bersama dalam kompak. Ya, sesi 3 ya, kompak itu komunitas sepakat lah, sama kan? Ya, bertumbuh bersama dalam kompak komunitas sepakat sesi yang ketiga. Firmannya tadi sudah dibacakan oleh Pak Karel, Efesus 4 11 sampai 16. Ya, lanjutan yang kemarin gitu ya. Jadi kan kemarin kan kita telah merenungkan sedikit mengenai apa? Karunia kan? Nah, mari kita hari ini lanjutkan perenungan kita dengan membaca bagian-bagian selanjutnya ya, sampai 16 kan. Dari ayat 11 itu yang kita renungkan kemarin, kita membaca tentang apa yang Yesus berikan kepada tubuh Kristus, yaitu siapa tubuh Kristus? Gerejanya. Ya, mari pelajari hal apa yang menjadi tujuan lebih lanjut dari pemberian ini ya. Hal-hal apa yang mereka perlu lakukan dan hal apa yang tubuhnya, yaitu orang-orang kudus yang perlu dilakukan. Renungkanlah pula hal apa yang terjadi ya bila hal-hal tersebut tidak dilakukan, apakah kita akan seperti anak kecil yang terombang-ambing? Itu renungannya hari ini.
Oke, lanjut Pak Karel. Ya. Oke, terima kasih Pak Andi sudah sampaikan prolog untuk kita. Efesus pasal yang keempat. Ya. Ayat 11. Apakah ini ada breakout room Pak Andre? Enggak lah, cuman ada 5 orang ya. Ya. 6 Kita orang. langsung aja ya. Ya, langsung aja. Oke, oke. Ya. Efesus 4 ayat 11. Ya. Beberapa hari yang lampau kita sudah berbicara tentang gereja, tentang jemaat, tentang karunia-karunia yang berbeda-beda. Dan hari ini kita akan berbicara bagaimana menjaga kesatuan ya dalam kompak. Ya. Ya. Dan dalam satu, saya bayangkan begini ya, kalau dalam satu komunitas ya, katakan organisasi, tentunya di situ ada struktur ya, siapa Ya. ketuanya, bendaharanya, sekretaris dan lain sebagainya ya. Nah, dalam jemaat ya, disampaikan pada Rasul Paulus pada jemaat Efesus, ada struktur yang dibagi untuk memperlengkapi orang-orang kudus, untuk memperlengkapi jemaat bagi Amin. pelayanan di situ ada dikatakan bahwa ada nabi, injil, gembala, pengajar. Tempat kita itu di mana? Apakah kita sebagai rasul, nabi, pemberita injil, gembala, atau pengajar? Nah, kita akan teruskan ya, kita lanjutkan pada sesi ini untuk kita sharing score. Ya. Saya kira kita sudah tahu bersama sharing score kita hari ini apa yang menjadi kebenaran dari firman Tuhan yang kita baca bersama dalam kisah Efesus pasal yang keempat, 11 sampai 16. Sebenarnya itu apa, kemudian teguran bagi kita, perbaikan apa, kemudian komitmen kita apa. Oke. Silakan siapa yang mau duluan, Ibu Pak John Lee. Pak John Lee Didimus Sumual dari Manado nih ya. Halo. Pak John Lee. Shalom. Shalom Pak John Lee. Ya pernah masuk podcast juga nih Pak. Ya. Ya. Halo Pak John Lee. Nggak monitor kan? Nggak monitor ya. Ya. Oke. Sambil nunggu Pak John Lee, Ibu Ariance. Halo Ibu Ariance. Pak John Lee di Kendari Pak. Dia tinggal di Kendari. Kendari ya? Ya Kendari. Sulawesi Tenggara. Waktu kemarin itu kan minggu lalu kalau nggak salah dia masuk podcast. Mungkin lagi ada kegiatan jadi. Ya. Shalom Pak ya. John Lee, Kendari. Ya. Halo. Ya, kita lanjut ya. Mungkin nunggu sebentar. Ibu Ariance, silakan Ibu Ariance. Oh iya, terima kasih. Ya di sini diulang kembali ya, bersambung dengan yang kemarin, bahwa kita di sini Kristus memperlengkapi orang-orang kudus dan kita juga harus saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Nah untuk apa tadi di sini ini apa pelayanan ya? Mana itu sih? Jadi tujuan Kristus memberikan karunia pelayan adalah untuk memperlengkapi satu dengan yang lain. Misalkan karunia dari Pak Andre yaitu ya seperti sekarang merekrut kita untuk jadi dalam podcast, untuk mewawancara, untuk menggali apa yang menjadi kesaksian hidup. Kemudian mungkin Pak Daniel, Pak Karel itu sebagai untuk memperlengkapi kita lewat menggali Tuhan. Nah akhirnya kita saling mengisi. Yes. Saling mengisi.
Kemudian dengan itu kita merasa ketika apa yang sudah ditaruh Tuhan, oh inilah karunia yang diberikan. Karunia itu kalau kita tidak bagi, seperti pernah dikatakan juga Pak Andre, ya kita jadi obesitas rohani kalau kita nggak bagi. Iya, iya. Ya, seperti itu. Jadi itulah ketika kita saling mengisi satu dengan yang lain, kita akan menghasilkan suatu unity, suatu kebangunan tubuh Kristus yang luar biasa. Itu aja. Amin. Oke. Ya, oke. Terima kasih Ibu Ariance. Ini Sama. ya, selamat siang Ibu Ariance ya. Ini agak Iya. mohon maaf agak menyimpang sedikit intermezzo ya. Oh iya. Ya, ini intermezzo Ibu. Saya kalau Efesus dengar saya boleh bertanya kepada Pak Intermezzo. Andre, tapi kelihatannya Sister Ariance mau bicara tuh. Silakan. Apa yang mau disampaikan, Ibu Ariance? Putus-putus ya suaranya, kenapa ya? Enggak putus-putus Bu Ria. Kita dengar bagus, loud and clear. Mungkin di daerah Ibu Ria mungkin. Sister Ariance masih ada mau bicara. Ya silakan Bu Ariance. Saya mau bertanya, jangan-jangan saya salah baca Efesus 4 ya tadi. Ya betul. Ya. Itu betul, sudah betul tuh. Itu betul. Ibu. Ayat 11 ya? Ayat 11 sampai 16, Bu. Oh iya. Ya. Betul. Diluruskan Pak Karel. Oke. Kan? Sudah lurus itu. Halo. Tidak bengkok, Bu. Kenapa Ibu? Tadi katanya apa namanya tadi apa gitu. Jadi ya mungkin ada perlu diluruskan atau Oh, tidak Ibu. Itu intermezzo. Ya, apa yang Ibu sampaikan sudah benar Bu. Dari Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Nah, saya mau intermezzo untuk Ibu gitu loh. kan. Nah, intermezzo itu saya kalau ingat namanya Ibu, itu namanya mama saya, Ibu. Oh, punya. Itu mama saya. Ya, mama saya tuh saya masih SMP. Itu mama saya jadi majelis gereja. Jadi kalau rapat malam-malam tuh mesti saya dibawa ke tidur di bangku gereja di belakang itu. Saya paling gak suka itu. Ya. Tapi sudah besar saya ingat, oh iya. Mama saya mengajar saya untuk bisa setia Tuhan. Oke, terima kasih Pak Raja. Itu sedikit termasuk ya. Mantap. Ya. Ya mau lanjut lagi silakan. Ibu Saya boleh bertanya? Oh boleh Bu, silakan Bu. Welcome. Iya, saya mau bertanya sesuai fokus dengan firman ini ya. Saya mau bertanya, ya sebentar saya baca tadi yang ditulis di Efesus 4 ayat 11. Ayat 11 bukan. Bentar saya baca dulu. Ya betul Bu, 11 sampai 16. Iya. Ya, betul. Tapi ada satu ayat yang saya mau bertanya. Oh, oke. Saya baca lagi ya, minta maaf ya, saya baca lagi. Ya, oke. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah, saya kebetulan suka memberitakan Injil ya di Italia. Mantap. Nah, ini ada lagi yang saya punya kendala. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Oke. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, ini ayat 13 ini ya,
suka mendapat masalah di sini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Nah, yang saya mau tanyakan di sini Pak Andre, Ya. juga Pak Karel, kenapa ya kalau kita sudah berjalan, misalnya kita sedang menginjil kepada satu orang ya, terus kita jadinya jadi berteman sama dia ya, udah. Selama pertemuan 1, 2, 3, 4 kali baik sekali. Ya, dia mengerti tentang firman. Tapi sesudah ke pertemuan yang kelima, keenam kali, kenapa ya? Akhirnya dia jadi bertentangan, sudah tidak berbicara lagi dengan firman ya kepada saya. Nah, ini apakah ini Pak Andre, ini permainan setan? Setan itu tidak suka kalau anak-anak kalau kita memperkenalkan kebenaran kepada orang yang baru ini, yang baru menerima Yesus, yang baru mengenal Yesus, sampai kita dibuat bermusuhan gitu, bermusuhan. Nah, terus ini yang pertama yang baru menerima Yesus. Tapi kalau yang udah lama menerima Yesus, kita berbicara 1, 2 tahun, 3 tahun, kita masih bisa teman baik. Tetapi sesudah itu akhirnya orang ini berjalan di luar firman. Maksudnya sudah memperlihatkan egonya, egoisnya, bahwa dia itu benar, atau seperti begini Pak Andre. Pak Andre masih ada Pak Andre? Ya, silakan Bu, silakan. Seperti begini contoh, ini orang yang udah dewasa ya. Kalau orang yang masih baru kita injili, cepat sekali dia menghilang. Tapi kalau yang udah dewasa, barangkali dia berpisah dengan kita sesudah 2, 3, 4 tahun. Nah, seperti begini, dia akan bilang begini, oh kamu kalau tidak ikut grup saya, contoh, hati-hati Tuhan bisa marah atau bisa kena kutuk atau bisa apa begitu ya. Jadi itu perkataan-perkataan seperti itu dan tindakan-tindakannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini saya mau minta petunjuk dari Pak Andre. Apa kita sebagai pemberita firman ya, saya pribadi untuk menghadapi orang-orang seperti ini, bagaimana caranya ya? Itu aja Pak Andre. Tolong diberikan jalan keluar. Ya, oke. Bisa dengar suara saya Bu Ria? Iya. Ya. Ada lagi saya selesaikan sebentar. Ya, Bagaimana caranya sehingga Ria bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Oke, itu. Silakan Pak Andre, terima kasih. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa dengar suara saya sampai Italia ya. Bisa dengar? Tes 1, 2, 3. Bisa. Oke. Ya inilah. Setiap kita memberitakan firman, ya, firman Tuhan itu kan adalah kebenaran. Pasti ada musuhnya dong. Musuh kita siapa? Ya Iblis. antikristus. Antikristus siapa? Iblis yang tidak suka, kan? Ya enggak? Itu saya alami, bukan saya enggak alami. Saya juga alami hal begitu. Itulah tantangan kita. Ya, tantangan kita untuk melawan penguasa-penguasa gelap ya, yang menjadi handicap ya, apa itu handicap? Halangan ya, hambatan kita untuk itu. Ya, kita nggak perlu takut. Kita perlu terus melekat pada pokok anggur supaya kita mengerti kebenaran dan kita sampaikan juga harus bertahap. Kepada siapa lawan kita? Kalau dia butuh lilin, jangan berikan dia obor, nanti kebakaran. Berikan dia juga lilin. Ya, kalau dia lihat dia punya IQ dia atau
pengetahuan dia tidak banyak, ya ibaratnya dia itu butuh lilin. Jangan sampai kita berikan obor. Mudah-mudahan Ibu Ria paham ya maksud saya ya. Jadi kita berikan apa butuhnya dia, step by step. Itu yang saya lakukan. Saya selalu interaksi dengan orang-orang sampai gimana level dia. Jangan sampai saya berikan obor, padahal dia nggak butuh obor, dia butuh lilin sementara ini. Nah, itu kembali kepada kita, Ibu Ria. Saya juga tidak mau menghakimi, mungkin Bu Ria mengerti. Melihat lawan yang Ibu Injil itu sampai di mana pengetahuannya. Jangan sampai kita berikan kelebihan, meracuni dia, Bu. Itu aja pesan saya. Ya, ada lagi? Nah, mungkin Pak Karel mau menambahkan. Ya. Ya, Dan sebentar Pak Andre, sebentar. Oke, itu yang belum dewasa, maksudnya dia baru menerima kebenaran ya. Dia baru kita injili dan dia terima kebenaran. Oke, itu saya mengerti dengan petunjuknya Pak Andre. Tapi orang yang sudah dewasa juga Pak Andre, kebanyakan dia punya tendensi misalnya mau memerintah. Dalam arti kata begini, memerintah. Ikut nih, dia punya cara, dia punya ajaran. Kalau nggak ikut, nanti ibaratnya begini, kalian akan susah kalau nggak ikut ini acara ini. Nah, itu bagaimana hadapinya, Pak Andre? Ya. Oke. Menarik sekali nih pertanyaan Bu Ria ya. Ya, oke. Yang saya ceritain apa yang saya alami aja lah ya. Jadi kita lihat ya, pertanyaan dia ini kemana, arahnya kemana, siapa yang mau dipermuliakan, dirinya dia atau Kristus gitu loh. Ya, kita lihat motivasinya self-center atau Christ-center. Kalau self-center nggak usah diladeni. Ya enggak, dia butuhnya lilin, jangan berikan obor. Ini kebakaran dia. Nah, sekarang motivasi dia apa? Motivasi dia apa? Siapa yang mau dipermuliakan? Kalau yang dipermuliakan Tuhan Yesus, hendaknya dia akan... Motivasinya, minta maaf Pak Andre, dia biasanya motivasinya saya bisa lihat, dia mau jadi orang terkenal. Self-center itu. Motivasi sendiri-sendiri. Yang jadi Tuhan siapa? Dia. Selesai itu. That's the end of the game. Apalagi apapun yang disampaikan oleh Bu Ria, mental. Ya enggak? Ada yang mau ditambahkan Pak Karel? Ya. Mungkin paham nggak maksud saya? Ya, silakan Pak Karel. Mengerti. Oke, ya. Terima kasih Pak Andre ya. Terima kasih juga pertanyaan Ibu Ria ya. Memang di dalam kita itu ya lebih mudah untuk kita menyampaikan kepada seseorang yang belum kenal Tuhan. Ya. Daripada kita sampaikan itu kepada orang yang sudah mengenal Tuhan, itu kadang-kadang ya betul kata Pak Andre, self-center. Nah, kamu sok-sok ngomong aja gitu, kalau kita dari kamu, hanya di situ. Katakan kalau dia bilang, kalau kamu tidak ikut grup saya, maka kamu akan ikut Tuhan. Waduh, ini bisa ngomong-ngomong, ngutuk-ngutuk itu siapa yang itu? Ya. Tujuannya itu kemana sebenarnya? Ya. Kalau kamu tidak ikut grup saya, kamu akan ikut Tuhan. Nah ini maksudnya itu apa? Ya? Jadi saya sarankan Ibu, kalau memang dia ada pernah katakan seperti itu, ya kita mau lihat ya motivasinya dia itu apa. Betul kata Pak Andre, motivasinya dia itu apa? Self-center apa Christ-center? Untuk kemuliaan Tuhan apa untuk anggap dia bahwa dia lebih hebat dari Ibu?
Ya, Makanya itu sering begitu, Bu. kebanyakan Bu, Ibu Ria, mohon maaf ya, kebanyakan orang-orang Kristen itu kalau diinjili dia sok tahu, itu masalahnya. Ya. Jadi memang kita berhati-hati juga pada mereka-mereka ya, teman-teman kita, saudara kita seiman ya. Kita coba sampaikan sesuatu pada mereka. Kalau mereka menganggap itu dengan nilai yang positif, bagi saya tinggal aja sama dia. Dan saya tanggapi lah. Nanti permusuhan itu tambah renggang. Ya, saya kira begitu aja itu ya. Iya. Terima kasih Iya, Bu Ria. betul. Jadi Pak Karel, kalau kita bermusuhan kan Tuhan tidak izinkan kan? Ya, Betul nggak? Tidak bagus. Jadi menurut Pak Karel kasih tinggal aja ya orang itu. ya, Iya. Kasih Buang-buang tinggal waktu. ya. Ada banyak ya, tanah yang ya, subur, Bu. Ada banyak ya, tanah yang subur itu maksudnya. ya. Yang Oh, jadi maksudnya iya, kita pergi cari tempat yang yang subur. tanah-tanah yang Kan kita subur begitu ya. diberikan Ya. benih kan, kita berikan benih. Jangan sampai kita tabur benih di pinggir jalan, nanti dipatok burung. Jangan taruh benih di semak belukar, nanti dihimpit. Iya kan? Kan Tuhan beri benih. Kita harusnya tanam benih di tanah yang subur. Masih banyak tanah subur yang perlu ditaburi, Bu. Di dunia ini ada 8 miliar, sekitar 8 miliar penduduk dunia yang tercatat mengetahui atau kenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya 2 miliar, Bu. Lalu yang 6 miliar mau kemana? Itu tugas kita. Tugas saya, tugas Pak Karel, tugas Bu Ria juga untuk memperkenalkan. Masih banyak tanah-tanah yang subur, itulah. Setiap saya keluar rumah, saya selalu berdoa, Tuhan, pertemukanlah saya dengan orang damai. Apa itu orang damai? Itu tadi, dipertemukan tanah subur. Kalau ada orang yang mendebat, selalu motivasinya self-center untuk diri sendiri, tinggalkan tempat, Pak, Bu. Buang-buang waktu. Itu lihat, Efesus kita balik ya. Efesus 4, 11, 16. Itu untuk apa? Untuk demi kemuliaan Tuhan kan? Ya enggak? Itulah mengajarkan pentingnya karunia yang diberikan Kristus. Untuk apa? Membangun tubuh Kristus. Bukan untuk membangun diri sendiri. Enggak. Untuk apa? Menuju apa? Kedewasaan dan kematangan rohani. Kalau dia begitu, berarti dia siapa yang jadi Tuhan? Ya dia. Ngapain buang-buang waktu Ibu Ria? Ya enggak? Ya silakan Bu Ria ditanggapi. Menarik ini Bu Ria ini. Mantap. Ya. Jadi memang ada dua ya sifat orang seperti ini. Ya. Satu dia murni, dia mau ketemu Tuhan, dia mau mengajarkan kebenaran, atau yang kedua dia mau self-center ya, memperkenalkan dirinya ya supaya dikenal di seluruh dunia. Ya. Oke, terima kasih. Ya, oke, Bu Guru. Terima kasih Bu Ria atas. Baik, Pak Andri, saya sedikit. Ya, silakan Pak Bambang, monggo. Saya pikir nggak ada kemana nih Pak Bambang hilang. Oh, ada dari tadi Pak. Saya pikir saya nggak diberi waktu ya. Oh, saya nggak kelihatan. Oke, silakan Pak. Kelihatan Pak. Saya buka kameranya juga. Iya, saya lihat di Jadi HP. kalau menurut saya Pak, ada beberapa statement yang kurang pas. Seperti yang disampaikan oleh Pak Andri tadi. Nanti akan saya sampaikan Pak. Yang pertama, kalau persoalan Ibu Ria itu, kan kita harus tahu, karena kita sebagai pelayan yang telah dipakai oleh Tuhan, tentu kita telah diperlengkapi hikmat daripada Allah. Bahkan peranan kuasa Roh Kudus itu menyertai kita. Sehingga kita memiliki satu kebijaksanaan, bijaksana di dalam hal mengatasi itu masalah. Itu jiwa, Pak. Nah, saya sangat yakin bahwa setiap orang yang kita hadapi itu memiliki satu karakter pribadi yang berbeda-beda. Bahkan taraf kehidupannya pun juga berbeda-beda, sehingga cara berpikir pun juga berbeda. Maka itu diperlukan satu metode, Pak. Metode bagaimana kita
menegur ataupun kita menyampaikan sesuatu yang tidak benar, itu harus ada ada metode dan irama yang tepat. Kalau menurut saya intinya Bu ya, jadi kalau saya itu karena di dalam kita melayani itu ada dua hal yang perlu bisa kita sampaikan. Secara verbal maupun secara non verbal. Secara kita menyampaikan dengan kata-kata maupun kita bisa juga menyampaikan dengan perbuatan. Itu yang harus kita pahami dulu. Bisakah apa yang saya katakan itu tepatkah kepada mereka? Kadang-kadang ya contoh saya membuat verbal kepada seseorang, saya anggap mereka itu memiliki taraf yang menurut saya itu di taraf seperti ini. Ternyata tidak nyampe-nyampe. Berarti dengan demikian maka saya harus menyampaikan itu dengan mengetahui bagaimana latar belakang seseorang itu. Itu yang pertama. Dengan demikian maka kita akan bisa sampaikan dua hal secara verbal maupun non verbal. Orang itu akan bisa melihat ketika perbuatannya itu sesuai dengan perkataannya itu, berintegritas itu. Itu yang pertama. Kalau kita ingin menjadi pelayan Tuhan, untuk bisa membawa mereka hidup yang tidak benar, katakanlah seperti itu. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki kesabaran dan kelemah lembutan. Itu harus kita miliki untuk kita menjadi seorang pelayan itu. Dan kita tak yakin, kita lakukan saja. Karena segala sesuatunya itu semua adalah di dalam tangan Tuhan. Kita lakukan sebagaimana yang kita sudah tahu bagaimana kita untuk menyampaikan kebenaran itu dengan berbeda-beda taraf kehidupan seseorang. Maka saya yakin dan percaya ketika saya memiliki tugas sebagai pelayan Tuhan untuk mengatasi seseorang itu, maka karena begitu sulitnya menurut saya itu, maka tidak ada jalan lain, kita harus berdoa dan puasa. Itu hal yang kedua harus kita lakukan. Ya, banyak hal yang kita itu. Kemudian kalau kita misalkan tadi suatu persoalan Ibu katakan bahwa orang itu ingin dikenal, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Bu. Memang harus kita berikan peluang justru mereka yang ingin kenal. Terkenal yang bagaimana? Yang benar. Harusnya yang benar. Kita sampaikan. Sampai dia mengerti. Itulah tugas kita. Jangan ditinggalkan. Jemaat dia. Jiwa, Pak. Karena memang mereka belum tahu. Saya yakin dia belum tahu dia melakukan itu. Ketika dia sudah tahu, ya, terus kita misalkan, oh dia tahu Pak, firman Allah dia rajin. Loh iya dia rajin tuh, apakah dia memang terima firman itu masuk di hati dan pikirannya? Belum tentu. Terima firman kebenaran itu masuk telinga kiri, keluar dengan kanan. Ada itu tipe-tipe manusia seiman dengan kita. Oleh sebab itu pada siang hari ini itu sangat luar biasa. Mengapa kita harus membaca Efesus 4? Itulah sebabnya pentingnya Tuhan lewat Rasul Paulus itu. Kita harus bersatu dalam satu tubuh Kristus itu. Itu tugas kita. Untuk itu dalam kebersamaan. Jangan ditinggalkan Bu untuk mencari pekerjaan yang enak. Jangan. Justru inilah pekerjaan kita. Kalau menurut saya Pak ya. Jadi saya mohon maaf kalau ini berbeda. Itu misi Tuhan. Misi Tuhan itu kan menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Dan mereka yang akan hidup dalam ketidakbenaran itu kita harus tunjukkan. Sampai elek kita harus sampaikan itu. Tentang dia terima tidak kita sampaikan. Pada suatu saat ketika kita betul menyerahkan pekerjaan ini pada Tuhan. Kuasa Allah akan bekerja. Yakin dan percaya. Jadi kalau menurut saya janganlah kita tinggalkan Bu. Justru kita harus secara persuasif ada satu pendekatan khusus bagi mereka yang memiliki ambisius itu.
itu harus kita arahkan pada mereka. Kadangkala orang ambisius itu memiliki satu kelebihan, Bu. Kecakapan yang dia miliki, merasa dia bisa. Dan dia memang betul nyatanya dia memiliki kemampuan, ya kita arahkan pada mereka. Mereka untuk benar dalam satu tubuh Kristus, yaitu dalam kebenaran Tuhan. Itu menurut saya. Jadi mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan, Ibu, kesabaran, lemah lembut, lakukan itu dengan interaksi secara pribadi. Ya, kemudian jangan lupa berdoa dan puasa. Yakin bahwa kita akan dapat kuasa Allah bekerja menyertai kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Ya, oke. Terima kasih. Ada pandangan baru. Oke. Oke. Ya, jadi terserah minta dari maaf Ibu. Pak Andre, Ya, Pak Andre, Monggo. minta maaf. Ya. Jadi betul saya sudah mendapat hikmat dari Pak Daniel. Memang betul kita jangan tinggalkan, tapi jangan didebat, betul. Tapi didoakan ya, didoakan dan dipuasakan orang ini, betul. Memang betul di situ Tuhan ingin melihat saya Ria supaya ada panjang sabar ya, panjang sabar terhadap orang itu, karena memang dia itu jiwa ya. Kalau kita tinggalkan, barangkali dia akan lebih hebat egosentriknya kalau kita tinggalkan. Tapi ya memang saya setuju kalau orang punya ambisi, setuju. Tapi saya setujunya di karir, di politik atau di mana, di bisnis, berambisi bagus, bagus sekali. Tapi kalau di dalam rohani, kadang-kadang saya kurang setuju kalau mau berambisi. Karena kita harus saling mendengarkan satu sama yang lain, saling membangun satu sama lain. Itu kalau di rohani ya. Jadi yang ditinggikan hanya Tuhan Yesus, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Tidak ada yang rendah, Tuhan Yesus aja yang ditinggikan. Itu kalau di rohani. Tapi kalau memang di luar rohani, dia mau berpolitik, dia mau berbisnis, dagang, dia mau bermacam-macam, ya biar aja lah. Memang udah di luar rohani, nggak apa-apalah, sesuka-suka dia. Nanti Tuhan aja yang beracara. Nah itu pendapat saya Pak Daniel. Jadi saya juga terima kasih saya dapat ide pagi hari ini waktu sini, sore barangkali di sana, saya dapat ide bahwa memang harus panjang sabar ya, panjang sabar menghadapi orang-orang yang egosentrik ya, ego. Nah itu aja. Nah yang tadi saya lupa, tadi Pak Andre katakan ada dua, satu dia bagaimana bagaimana Pak Andre? Self center. Motivasi Tolong, diri sendiri. tolong di chat dong, tolong di chat Pak Andre. Saya nggak begitu dengar ini suaranya pecah-pecah. Tolong di chat. Oke. Suaranya Ada dua, pecah, Pak Andre. Suaranya pecah, Pak Andre. Pecah kan? Ya. 1, 2, 3. Masih. Ya dengar sih, tapi memang masih ada pecah. 1, 2, 3. Masih pecah. Ya. Ya, masih pecah ya? Masih, Pak. Oh. Dan itu yang terakhir Pak Andre yang terakhir pertanyaan saya, ini acara ini betul sangat menarik ya, kita baca firman Tuhan tapi kita sharing. Saya mau tanya sampai jam berapa selesai karena saya mau kerja. Dan yang usul yang terakhir Pak Andre, tolong dong sebelum kita ini semua pergi, tolong tutup dong, doakan kita semua yang hadir. Ya, sesi terakhir memang United Prayer, Bu. Sesi terakhir itu Bagaimana? selalu United Prayer. Begitu. Oke. Nah, yang saya mau tanya Pak Andre, biasanya sesudah ini acaranya berapa lama biasanya? Habis ini ada acara apa? Nggak ada acara setelah apa ini lagi? Acaranya United Prayer itu saling mendoakan, selesai. Sudah, berkat. Oke, lanjut ya. Saya selesai pertanyaan saya. Terima kasih.
Oke, ada yang mau bertanya lagi? Pak John Lee. Halo Pak John Lee. Pak John di Kendari masih tertutup. Suaranya pecah Pak Andre. Pecah ya. Apa yang terjadi? Kabelnya kebesaran Pak. Kita ego ya. Oke. Silakan Pak Bambang. Saya tambahan lagi Pak Bambang untuk Ya, ya baik. Jadi pembacaan Efesus 4 ini kan ada suatu tujuan atau misi daripada Allah supaya kita hidup dalam kebersamaan. Betapa pentingnya kalau kita hidup dalam satu kesatuan tubuh Kristus itu. Jadi ketika ada masalah, ada kekurangan, kita bisa saling menegur atau mengingatkan. Itu memang tujuan kita, saling itu. Maka dalam satu persoalan-persoalan yang tadi disampaikan oleh Bu Ria itulah problematik satu persatuan tubuh Kristus itu yaitu. Ya, banyak, ada yang cerewet, ada yang masih suka gerumpi apa ngeras. Itu memang itu yang kita hadapi. Oleh sebab itu, maka yang telah seperti membaca di dalam Efesus 4 dikatakan bahwa ada Tuhan itu sediakan ya di ayat 11 ini, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, terutama bagi kita yang dipakai oleh Tuhan. Jadi ketika kita disediakan para guru-guru, para gembala, kemudian kita mendengarkan apa yang kita telah dengar, itu kan tujuannya untuk membangun kita, adalah pembangunan dalam satu tubuh Kristus di mana kita bergereja, kan itu tujuannya itu. Dan apa tujuan akhir dari semua itu? Ketika kita memiliki berita kebenaran yang disampaikan oleh nabi-nabi itu, ya, terutama untuk kita sebagai pelayan yang dipakai oleh Tuhan, demikian juga agar supaya kita ada satu kesatuan tubuh Kristus. Maka di sini katakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah dan seterusnya. Jadi kita memiliki satu kesatuan iman. Apa itu kesatuan iman? Apa itu iman? Mengapa itu diperlukan untuk kita memiliki kesatuan iman? Karena iman itu agar supaya tujuan kita Tuhan itu adalah ketika kita memiliki iman, maka hidup kita adalah berkenan kepada Allah, Pak. Itu bisa kita baca pengalaman Henok itu. Mengapa Henok itu hidupnya kudus di hadapan Tuhan dan dia berkenan? Karena dia berkenan pada Allah, karena dia memiliki iman, percaya kepada Tuhan. Nah, setelah percaya kepada Tuhan, maka haruslah kita hidup di dalam Dia. Itu, Pak, maksudnya agar supaya kita memiliki kekuatan iman itu tidak terombang-ambing oleh. Nah, kalau kita baca itu sebenarnya tujuan apa yang kita baca pada siang hari ini. Kita bersyukur diingatkan kembali, diingatkan mungkin juga ya, disesah, dibentuk agar supaya kita sebagai bejana-bejana yang kehidupan ini itu akan menjadi baik, menjadi yang kokoh memiliki iman, sehingga kita tidak akan terombang-ambing pengaruh-pengaruh dunia atau pengaruh masalah-masalah yang kita hadapi itu. Dan itu bisa kita miliki ketika kita ada di hidup dalam kesatuan tubuh Kristus itu, Pak. Jadi artinya apa? Artinya bukan berarti kalau kita sendiri pun membangun tubuh kita ini tidak bisa dalam satu tubuh ini, tidak. Tetapi alangkah baiknya dengan satu kesatuan itu memiliki satu kekuatan. Dalam satu unity itu ada strong, ada soul. Maka God is my soul. Jadi Tuhan itu menjadi kekuatan kita karena kita percaya iman. Jadi iman, milikilah iman itu. Jadi poinnya Pak,
Jadi kita harus memiliki iman itu. Ketika iman kita kokoh, maka kita pasti hidup dalam kebenaran Allah. Itu Pak, kita berkenan pada Allah. Itu Pak yang jadi hidup berkenan pada Allah. Pak Solo, Pak Karel, silakan Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Bambang sudah sampaikan skor untuk kita. Ibu Ria, halo Ibu Ria. Ya, Ibu Ria, saya masih di sini, masih dengar. Iya, bagaimana? jam berapa Ibu pergi? Mau kerja? Di sini jam 8.42 ya. Jam 9 nanti. Di sini jam 8.42 menit. Jam 9 saya mau kerja. Jam 9 saya mau kerja. Oke, ya. Terima kasih Ibu. Ibu Ariansyah, ada yang mau tambahan lagi? Halo Ibu Ariansyah. Mike, Satu. cukup. Tes 1, 2, 3. Suara saya masih jelek, Pak. Bagus ini Pak, luar biasa ini. Iya, itu Mantap. ya, mikrofon. Sekarang nggak sember, Pak Bambang. Tidak sember, tidak terang sekali, Oke. keras sekali. Wah. Matur nuwun Pak Bambang, nanti saya masukkan palka. Saya masukkan palka. Iya. Sampai nggak diikat sama Pak Andre aku. Iya, sorry saya nggak lihat HP kok nggak ada di mana Pak Bambang, apa terlempar apa? Saya nggak lihat laptop saya. Oke. Ya. Kita akan akhiri virtual kita siang hari ini, sore ya, pagi di Italia. Kita sudah dikuatkan bagaimana kita bisa bekerja sama untuk saling menguatkan satu dari yang lain ya, saling memperlengkapi, saling menasihatkan ya. 4 ayat 16 katakan bagaimana seperti bangunan yang rapi tersusun ya. Jadi bagaimana kita saling menguatkan satu dari yang lain dalam segala hal, terutama dalam hal-hal yang rohani. Oke, terima kasih. Kita akan akhiri jumpa kita pada siang sore hari ini. Dan kalau ada yang mau ingin didoakan selain dari Ibu Ria tadi, Ibu Ria Worang, mungkin Ibu Ariansyah ada mau doakan? Oh ya, anak-anak aja Pak dan cucu. Oke, ya, anak-anak aja ya. Oke. Saya boleh minta doa Pak Karel? Boleh Bu. Ya, jadi ini Efesus 4 yang ayat terakhir yang saya sangat tertarik, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya maksudnya Ria, membangun dirinya dalam kasih ya. Jadi saya minta doa dari Pak Karel supaya saya dikasih roh kesabaran. Amin. menghadapi teman-teman yang ada di Zoom begitu. Hanya itu aja Pak Karel. Kenapa yang ada di Zoom kenapa? Bencek no KB kan? Kalau bahasa Surabaya itu bencek no. Ya. Oke, ya. Kita akan masuk dalam doa bersama. Ini ya. Bahasa Jawa ngerti, saya sama Sister Ria nggak tahu apa itu. Bahasanya Pak Karel bencek no. Itu. Belajar dari Pak Karel. Yang sudah Jo, mana si Pastiu tuh? Pastiu. Itu Pak Tapi Bambang Pak itu Andre, jagonya itu. Iya, Pak Andre, ini saya koreksi kalau salah. Betul ya, kita makin banyak tantangan berarti kita makin bertumbuh ya. Diri kita. Itu betul ya? Benar. Betul. Sedang diuji Sister. Oke. Dan diuji. Sedang diuji ya. Naik kelas kan? Ya enggak? Naik kelas kan perlu ujian, supaya banyak Bu. sabar ya. Amin. Supaya banyak sabar. Oke, terima kasih. Makasih banyak. Tetap next level. Next level ya. Oke. Ya. Amin. Haleluya. Amin. Ibu Ariansyah. Ya. Ibu, saya minta tolong Ibu doakan Ibu Ria Worang. Oh, boleh. Ya.
Nanti saya akan doakan untuk kita yang lain. Saya mohon Pak Bambang, akhir kita dengan doa berkat Pak ya. Ya, siap. Siap, oke. Silakan Ibu Rianti. Mari kita satu dalam doa. Segala puji, syukur, pengagungan hanya bagimu Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai kami. Engkau selalu membawa kami terus dan terus untuk melihat kemuliaan demi kemuliaan yang Engkau berikan pada kami. Semua di dalam Zoom kompak di siang hari ini. Bapa, kami mau berdoa secara khusus bagi Sister Ria. Tuhan, kami percaya setiap ada ujian, ada berkat yang baru Engkau siapkan. Kami mau Tuhan melihat terus di dalam Engkau sekalipun kami ada tantangan. Begitu banyak Tuhan tantangan yang kami hadapi. Tapi kami mau tetap erat kuat di dalam Engkau. Bapa di surga, dan biarlah Tuhan, setiap kami menanti-nantikan jawaban doa Engkaulah kekuatan kami, tidak ada yang lain Tuhan. Sehingga kami tetap melekat erat denganmu. Kami tetap Tuhan menanti-nanti jawabanmu Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh melihat bahwa Engkau Allah yang turut bekerja di setiap relung hati kami, di dalam setiap pribadi kami, di dalam setiap rumah tangga kami, di dalam setiap pasangan-pasangan hidup kami masing-masing. Biarlah ya Tuhan, berkat melimpah ya, terutama Tuhan bagi Bapak, kesehatan kami semua, karena di tengah-tengah Zoom ini kami tidak muda lagi secara usia, tapi kami selalu muda bersemangat di dalam Engkau. Karena itu Tuhan, biarlah roh kami menyala-nyala di dalam Engkau. Berkati terus Sister lihat Tuhan di dalam pelayanannya. Baik di setiap Zoom yang diikuti, selalu dia mendapat berkat di sana. Berkati juga suami, anak-anak, dan cucu-cucunya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami percaya Engkau Allah tanpa batas. Sekalipun kami terpisah dengan benua, kami terlalu percaya Engkau tetap menyatukan kami dalam roh cinta kasih. Haleluya, di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami sampai pada siang sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mempersatukan kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan dari kitab Efesus. Bagaimana kami saling menopang, saling melengkapi satu dengan yang lain. Supaya kami menjadi satu rumah yang tersusun rapi. Saling menguatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk sharing bersama kami siang sore hari ini. Kami serahkan semua kami Tuhan yang bersama dalam virtual Zoom sore ini Tuhan. Ada Ibu Ariance, Ibu Ria Worang, Pak Andre, Pak Bambang. Bahkan kami berdoa juga untuk Pak John Lee yang ada di Kendari. Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami hikmat di kenaan, beri kami kesehatan yang prima. Sehingga hidup kami ini kami pakai untuk melayani sesama kami di mana Tuhan tempatkan kami. Masing-masing di lingkungan tempat kami tinggal, di rumah kami, komunitas kami. Tuhan, Engkau berkati kuatkan kami. Beri kami roh kesabaran Tuhan. Supaya kami tidak emosi dalam menghadapi segala persoalan hidup ini. Tapi kesabaran yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Memunculkan kebenaran firman Tuhan. Orang lain boleh melihat ada kelemah lembutan dalam kehidupan kami. Khususnya untuk Ibu Ria orang di Italia. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Andre dalam segala kegiatan, terutama Tuhan dalam mengurus link Zoom ini Tuhan. Kau berkati Pak Andre. Amin. Untuk semua mereka yang ikut dalam podcast testimoni Tuhan. Siapkan mereka yang menyiapkan diri. Segala dana yang dibutuhkan juga Tuhan untuk kita siapkan. Terima kasih Pak Surga. Terima kasih Roh Kudus. Untuk Ibu Ariance di Balikpapan, Tuhan berkati dia, Pak Bambang di Singosari, Malang.
Berkati kami semua Tuhan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak Surga. Kami terima kekuatan daripada-Mu Bapak di sini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapak Yesus. Haleluya. Maha besar Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu beserta dengan saudara-saudara kami di dalam Zoom siang hari ini mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Bapa. Kalau pertemuan Zoom siang hari ini boleh berlangsung, ini semua karena kasih karunia-Mu, karena berkat-Mu turun atas kami, dan kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Hadirat-Mu ada di dalam setiap kami, Tuhan. Kami juga bersyukur juga kepada-Mu, Tuhan, firman Allah yang sudah kami sharingkan bersama-sama pada siang hari ini, di mana Engkau telah mengingatkan kami, menegur kami, dan bahkan mendidik kami, membentuk kami, agar supaya kami menjadi bejana-bejana kehidupan yang berkenan kepadamu, Tuhan. Satu perkara, satu hal yang Kau ingatkan betapa pentingnya kalau kita hidup benar di hadapan-Mu, bahwa kami harus hidup di dalam kasih Tuhan. Kami harus memiliki kasih itu terus di dalam hidup kami. Kasih sesama maupun terlebih kepadamu Tuhan. Itu yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Sebagaimana firman-Mu juga katakan, karena aku telah mengasihi Engkau lebih dulu. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak akan lupa. Dan terus kami akan mengingat akan perkataan-Mu, firman-Mu Tuhan. Di dalam setiap langkah kehidupan kami. Bahkan kami juga tidak akan lupa perbuatan-perbuatan yang ajaib. Mujizat-mujizat-Mu juga yang telah berlaku dalam kehidupan kami. Sepanjang kehidupan kami. Teristimewa di tahun 2024. Kami sangat bersyukur kalau saat ini kami boleh memasuki tahun 2025. Itu semua karena kasih karunia-Mu Amin. yang Kau berikan kepada kami. Tuhan. Terima kasih juga Tuhan. Hal yang lain Kau ingatkan kepada kami agar supaya kami hidup berkenan kepadamu. Sebagaimana visi yang Kau berikan pada kami siang hari ini adalah kami harus hidup di dalam iman. Yes. Iman menjadi salah satu syarat dalam hidup kami agar supaya kami berkenan di dalam hidup kami kepadamu Bapa. Seperti bagaimana yang dilakukan Henok sehingga hidupnya berkenan kepadamu. Karena Henok memiliki iman yang percaya kepadamu yang sangat kokoh. Sebagaimana Rasul Paulus juga katakan, dengan iman yang kokoh, dia yakin percaya bahwa firman Allah itu adalah kekuatan. Sehingga dengan firman, dengan iman, maka hidup kita akan hidup dalam kebenaran Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih sharing firman Allah pada siang hari ini. Dan Engkau juga mengingatkan kepada kami, ketika kita memiliki kasih dan iman, tidak harus kita miliki secara pribadi, tetapi haruslah kami action untuk kita sampaikan di dalam persekutuan kami, di dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Sehingga apa yang kami rasakan, apa yang kami terima daripadamu, itu boleh juga kami transformasikan kepada saudara-saudara kami, agar supaya memiliki berkat yang sama yang Kau sediakan kepada kami. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Kami sangat yakin dan percaya Engkau tidak akan tinggalkan kami. Engkau tidak akan membiarkan kami. Engkau terus menyertai kami. Bahkan Kau memberkati kami dimanapun kami berada. Baik dalam pekerjaan kami, pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau lah sumber segala kehidupan kami Tuhan. Engkau lah sumber kekuatan kami. Engkau lah sumber kasih karunia kami. Dan kami yakin, percaya, kalau Engkau telah pilih kami, maka Engkau akan memperlengkapi kami untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Yesus. Kami yakin dan bersyukur juga Tuhan kalau
Engkau telah memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu kami terima. Siapapun yang kami ada di tempat ini, meskipun berbeda tempat, berkat itu akan kami terima. Yang lemah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau kuatkan. Yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan. Yang di dalam pergumulan, kami akan percaya baik itu pergumulan rumah tangga, anak-anak dalam sekolah, apapun yang kami hadapi, kami yakin dan percaya. Engkau pasti akan memberikan jalan keluar. Bahkan Engkau akan memberikan terobosan yang luar biasa bagi kami, Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami terus percaya kepadamu. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kepadamu belas kasihan-Mu. Bawalah kami terus, tariklah kami untuk hidup di dalam Engkau, Tuhan. Karena ketika kami hidup di dalam Engkau, maka kami boleh menikmati hadirat-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Bapa, tibalah saatnya kami akan mengakhiri pertemuan siang hari ini. Dan kiranya hamba-Mu, mohon kiranya mari saudaraku, kita mengangkat tangan kita bersama-sama. Terimalah dan bawalah berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus Putranya yang tunggal, penyertaan, pemeliharaan, pertolongan, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus hari ini, saat ini, sampai Maranatha Tuhan datang untuk kedua kalinya. Mari saudara-saudara, bawalah berkat dan terimalah berkat dan bawalah berkat dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dan dengan ucapan syukur. Mari yang telah diberkati Tuhan pada saat ini, sama-sama kita katakan. Amin. 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 Terima kasih. Tuhan berkati. Amin.